Selamat malam semua, kembali lagi bersama Room Story. Di video kali ini, gua udah bertamu nih ke rumah seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman horornya. Bang Indra, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah. Bang. Oh. Selamat malam semua, kembali lagi bersama Room Story. Di video kali ini, gua udah bertamu nih ke rumah seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman horor pribadinya. Bang Indra, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah, baik. Makasih nih bang, gua udah diterima nih bang di rumah abang. Ya, emang sebelumnya nih abang punya kejadian horor apa bang? Sampai lu emang pengen ceritain ke Room Story nih bang? Kalau kejadian horor sih, saya kan kerja di perojolan. Ya dulu sekitar sebulan yang lalu banyak sih kejadian yang saya alamin, terutama di saat mengantar delivery ataupun pas pulang rumah. Ada juga sih pengalaman gitu, karena kan saya kan biasa narik ngalong malam. Oh jadi pas tuh malam ini adalah kejadian-kejadian janggal nih bang ya? Sebenarnya sih banyak. Oke, buat kalian yang penasaran, pantengin terus video ini sampai habis dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar gua makin semangat bikin videonya. Daripada kepanjangan, langsung aja. Ini adalah ceritanya. Oke Bang Indra, jadi gimana nih Bang? Awalnya lu punya kejadian-kejadian horor di saat lu lagi ngalong nih Bang, lagi ngojol lah, kayak nganterin makanan gitu Bang. Jadi gimana awalnya Bang? Itu sih saya ngalamin sekitar sebulan yang lalu ya. Saya kerja di salah satu aplikasi ojek online. Itu saya ngalong berangkat dari rumah jam 10 malam ya. Terus saya baru dapet orderan jam 12 karena kan saya mampir dulu ke base camp saya dulu ngobrol-ngobrol. Jam 12 saya dapet, itu saya dapet delivery nganter makanan di wilayah Pondok Aren lah sebenarnya gitulah ya. Itu sih memang pas ngambil makanan nggak ada kejadian apa-apa sih, cuman pas di saat mau nganter ke customernya itu di perumahan itu sih, memang perumahan itu baru dibikin sekitar 1 rumah 2 rumah lah. Sisanya masih rumah bangunan gitulah, ibadah pondasi-pondasi gitu. Oh, baru belum rumah jadi nih. Belum jadi. Nah, dari situ saya nganter, memang situ ada security, satu orang jaga, terus itu saya bertanya rumah nomor blok ini nih gitu. Dia ngasih tahu di situ. Terus pas saya samperin, saya telepon, saya chat, saya telepon biasa juga. Di telepon nggak diangkat, melalui WA, di chat juga nggak dibales, di telepon biasa juga nggak diangkat. Ya udahlah, saya inisiatif dong buat ketok pintu kan. Pas di ketok pintu nggak ada yang keluar juga kan tuh. Memang sih rumahnya di ruang tamu itu nyala, cuman kan ada jendela pas itu. Itu kelihatan terang gitu kan. Cuman saya nggak mau ambil pikiran negatif, saya gedor terus. Ada kali sekitar setengah jaman mah. Saya tungguin, saya teleponin. Pas saya mau balik, itu udah manggil saya, Mas. Pas saya nengok, gak ada orang gitu kan. Itu memang sih juga baru ngalamin kan, juga baru ngerasain ngalong gitu kan ya, gitu kan. Pas saya ngeliat ke belakang, itu kan rumah. Itu ada garasi tuh, ada garasi di ujung ini kayak kebun-kebun gitulah, kebun-kebun gitu. Pas saya lihat sih samar-samar itu ya sosok anak kecil, cuman apa ya kalau dibilang ya, susah digambarin dah, banyak dah. Saya nggak mau banyak pikir lagi, saya jalan buru-buru, saya samperin security, saya tanya lagi kan tuh ya, Pak itu rumah yang blok itu orang ada apa enggak sih Pak, gitu kan. Dia bilang itu orang nggak ada Mas, sudah sebulan lalu lah, ini dia ngorder Pak, gitu kan. Waduh Mas ini udah yang orang berapa kali, tadi mau bilang Mas udah buru-buru aja kan gitu. Oh jadi ini
kejadian yang kayak gini bukan lu doang nih bang, sebelumnya udah ada kata security-nya. Nah, saya itu baru dapat info ya setelah itu. Karena kan pas saya nanya kan biasanya cuma nanya, Pak rumah blok ini gini. Dia juga mungkin lagi ngerokok santai apa apalah, saya nggak tahu. Kali itu nonton TV juga sih di situ. Itu doang sih. Ada sebutannya ini bang, yang pas lu bilang tadi lu ngeliat ada anak kecil. Ini lu nggak sosoknya nggak bang, kayak gimana? Kalau sih dipakai baju putih. Cuman baju putihnya kayak dasar putih gitulah. Bocah rambutnya pendek, cuma mukanya lucu karena kan gelap. Dia cuma manggil Mas gitu doang. Saya nengok ke belakang. Ya udahlah, namanya juga saya bukan yang penakut ya, namanya juga kalau ditampakin langsung sih emang pasti takut. Pasti bang. Kalau omongan sih memang saya jamin pada nantang, cuma kalau ditampakin langsung ya mohon maaf pasti ya Kabur ya. ya. Juga kabur gitu kan. Akhirnya makanan itu mau nggak mau kan taruh security aja lah, saya bilang gitu. Saya fotoin, saya konfirmasi ke customernya, bodo amat nggak jawab bagaimana, yang penting saya udah nganter. Lagi juga itu pembayaran kan lewat debit lah ya, lewat apa ibaratnya mah, Bayar online lah. bayar online lah ya, nggak cash. Cuman dari situ ya pulang juga agak segan sih, emang kayak kebayang-kebayang aja gitu kan, kok bisa kayak begini pengalaman yang saya terima kan tuh di saat ngalong gitu. Itu kira-kira jam berapa bang itu bang kan? Itu sekitar jam 12 lewat berapa gitu. Saya kan ngambil makanan tuh cuman, kalau malam cepet kan ya kalau nganter delivery mah, sekitar 15 menitan saya berangkat. Emang area Pondok Aren tuh emang daerah serem sih, cuman saya nggak ada kepikiran niat saya mau nganter makanan lah ya gitu kan. Iya kayak ya udah emang pikiran yang apa positifnya ya emang ada customer lah yang mesen, tahunya mah dikerjain begituan dulu bang. Nah, saya juga nggak tahu itu orderan itu bagaimana, namanya juga masuk ke aplikasi kan, nggak mungkin saya bisa cancel kan, kecuali dari CS-nya, gitu. Oke bang, jadi dari kejadian yang tadi, sebelumnya emang lu pernah nggak bang ketemu pengendara driver lain nih yang udah sempat ngantar ke rumah itu gitu kan? Lu kan pasti kan namanya driver tuh kan saling ngumpul lah ya kan? Ada nggak cerita-cerita kayak gitu bang? Kalau driver sih kebanyakan kan tim saya kan kalau juga ada beberapa gitu, cuman mereka kan dapat wilayah berbeda-beda, mereka juga sering ngalamin kayak begitu, cuman mereka berusaha buat nggak cerita gitu kan. Cuman kalau saya kan baru saya cerita, mereka ya pada senyum-senyum aja gitu kan, ibaratnya ya udah ngalamin ya, ibaratnya mah udah santai gitulah, udah nggak takut gitu kan. Ya udah kayak ya udahlah itu gue juga udah pernah ngalamin hal Iya. gitu kali gitu ya. Terus bang, dari kejadian yang tadi fake order nih ya, yang nggak ada orang mesen tapi kagak ada orangnya nih, ada lagi nggak bang kejadian yang lain bang selain itu bang? Kalau kejadian sih itu udah, tadi kan saya yang pertama kan sebulan kemudian dari sekarang ya. Itu sih belum lama sih, sekitar seminggu yang lalu. Itu saya narik sampai jam 2 malam. Itu udah ibaratnya kalau malam kan kemana-mana aja lah ya, Iya. di Matapan. Terus saya pulang lah dari Ngalongan tuh jam 2:30 gitu kan, nyampe sini jam 3:30. Itu rumah saya kan posisinya emang ada apa namanya, gubuk gitulah ya, gubuk, dan juga itu posisi rumah saya juga bentuknya L, jadi L nih, Letter L lah. letter L lah. Ini kontrakan ini yang ada 8 kontrakan, sini 4, sini 3. Nah ini kosong, ujung kosong, tengahnya gubuk. Nah itu udah pohon gede mangga situ kan. Tuh saya pulang, nah saya lihat situ memang mungkin capek apa gimana kan ya, itu ada yang duduk di saung itu tuh. Nanti untuk gambaran mungkin nanti bisa dilihatin aja ya gambarnya ya. Apaan emang bang sosoknya bang? Kalau gambar sih ya dari belakang dia duduk doang, panjang rambut gini doang gitu kan. Cuman namanya juga orang capek gitu, nggak mikir panjang kan ya, mungkin ada orang mau apalah, tetangga apa gimana gitu kan. Akhirnya saya deketin. Pas saya deketin, Bu, Mbak, saya tanya gitu kan ya, bisa buat tetangga sebelah bagaimana. Pas nengok, waduh, itu bang, saya nggak bisa jalan, itu udah bener diem aja ngeliatin, diem aja. Akhirnya saya pingsan lah ibarat gitu kan ya, bangun-bangun udah pagi, udah banyak orang aja ya. Nah nggak tahu dah itu mungkin istri yang tahu apa tetangga apa gimana gitu. Cuman sih yang saya ingat itu mukanya, matanya ada, cuman yang sininya nih bolong, ininya bolong, terus sininya hancur nih kayak retak-retak gitu kan ya. Kayaknya sih
Dia kuntilanak kayak korban lah kecelakaan lari bagaimana gitulah. Cuman di situ saya ngelihat, saya nggak bisa jalan ya, ini juga dibilang takut mah ya pasti manusia juga takut gue ditampakin kan. Akhirnya saya bangun-bangun tuh udah pagi jam 5:30 tuh diliatin orang juga. Oh, dibangunin warga nih lu? Kayaknya dibangunin warga deh bang, gue nggak tahu juga tuh. Pokoknya itu sih yang kejadian yang paling keinget terus lah, masih sekarang gue masih keinget nih. Iya, soalnya kan emang gitu kan. Iya, kejadiannya kan soalnya di depan rumah lu nih ya. Di depan rumah bang, dari situ juga saya ibaratnya ya takut gitu kalau narik ngalong lagi gitu sampai malam-malam pulang jam segitu gitu kan. Ngeri aja kayak gitu lagi. Kan ibaratnya orang pasti ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang gini-gini kan lah ya. Iya, Cuma kan intinya lu trauma lah gitu. Nah, Jadi udah nggak ngalong lagi nih. kalau ngalong sih saya minimal sekarang jam 11 lah. Oh, jam 11. Jam 11 karena ya pengalaman yang kedua itu yang paling serem. Ada lagi sih yang ketiga itu. Boleh lu ceritain Bang, yang ketiga Bang Armo? Kalau yang ketiga sih itu saya nganter orang lah ya, ibaratnya mah yang nganter kalau dibilang ojek online mah nganter pantat lah gitu lah. Kalau bahasa ojola, gue dapet orderan pantat nih gitu kan. Kalau Penumpang lah gitu. iya penumpang, gitu bahasa tren di base camp aja gitu kan. Itu kejadiannya udah lama sih, cuma masih keinget juga itu. Saya dapet dari rumah sakit di Bintaro tuh, di belakangnya emang sih di saat penjemputan juga apa titik merah itu jelas ada orangnya kan. Pas saya samperin, saya telepon, itu ada memang perempuan, dia tujuannya ke daerah Jakarta lah. Dimana saya nggak, saya sih ingat, cuma saya nggak mau jelasin sini. Saya nganter itu sih lumayan jauh sih, hampir 19 km lah kalau saya nganter lah. Itu posisi jam berapa? Itu 1:30 malam itu niat saya itu sekali order lagi pulang karena kan saya trauma tuh. Ngalong yang bilang tadi tuh. Trauma gitu kan. Akhirnya saya jalanin. Emang sih di jalan itu dia nggak ngobrol sama sekali gitu kan, nggak sama sekali ngobrol, dan juga kayaknya hampa aja gitu, kayak pulang sendiri aja gitu, kayak nggak ada CS lah gitu lah. Iya. Ibaratnya mah Ada obrolan nggak ada apa-apaan, nggak ada apa-apaan gitu kan. Cuman pas di masuk gang, emang gang itu lumayan jauh sih, emang serem juga. Cuman kan namanya juga orang nyari duit, nggak mandang ke situ kan ya, jalanin aja lah. Nah sebelum nyampe gang itu ojol ada yang bilang juga mas, cuma saya nggak dengerin tuh. Dikira saya mah mungkin pengen apa negor sapa lah kalau bahasanya mah gitu kan. Iya. Saya masuk gang, saya dengar tuh, saya masuk gang, saya nganterin dia turun. Dia bilang nggak mau ngambil duit ke dalam, katanya mas ntar ngambil duit gitu kan. Itu lu berarti ada rumah nih? Ada rumah gitu bang, rumahnya sih rumah standar lah gitu kan, rumah satu standar. Cuman di kiri kanan tuh pohon mangga gede banget sama pohon rambutan. Cuman saya nggak berpikir aneh-aneh kan ya, juga nyari duit kan gitu. Saya tungguin kok nggak datang gitu kan ya. Ada kali sekitar 2 jam 3 jaman. Akhirnya saya ngambil keputusan, udahlah ikhlasin aja, mungkin ini orang ngerjain kan ya. Pas saya muter balik di gang itu ada ojek online yang dimanggil saya tuh. Mas kesitu tadi ya. Emang kenapa bang? Itu kan rumah kosong mas. Hah? Rumah kosong? Iya rumah kosong ternyata. Mungkin saya nggak tahu sih, juga bingung tuh kejadian juga gimana itu. Nah itu rumah kosong mas, udah lama mas. Dari saya bawa mas ikut saya lagi situ. Pas saya sampai sama tukang ojek yang manggil saya tuh, memang benar itu rumah kosong. Kayak udah gimana sih, rumah udah kosong udah bertahun-tahun gitu. Rumah udah kumuh gitu, terbengkalai gitu ya. Kumuh banget gitu kan. Nah, terus yang gue tanya ini bang, pas di saat lu nunggu nih, itu kondisi rumahnya gimana bang? Rumahnya bagus bang, ibaratnya bagus, standar, masih ya rumah berkelas lah gitulah ibaratnya gitu, rumah itu berkelas. Saya nggak tahu pas saya udah bilang ikhlas, ya udahlah mungkin ini ada yang ngerjain kali ya bagaimana, ya udah nggak apa-apa lah. Saya berbalik. Nah ojek yang manggil saya tadi itu manggil saya, mas dapat ke situ ya? Iya bang, ini saya juga udah nunggu 2 jam lebih di sini. Emang mas itu tuh rumah kosong sebenarnya. Saya mau bilang mas tadi itu mau ngasih tahu. Oh tadi yang digoncengin mas itu sebenarnya itu kuntilanak mas. Saya juga manggil juga sedang, cuma saya kan sesama kan yang mau ngasih tahu gitu kan ya. Kalau itu ngelihat katanya itu dia itu pakai baju putih,
rambutnya panjang, kumul gitu lah, kumul lah, rambutnya panjang. Dia mau bilangin juga itu, ya gimana ya, namanya orang mau bilang itu setan bagaimana, cuma manggil mas gitu doang lah. Tapi yang lu lihat nih bang, pas si temen lu sesama ojek online ini ngomong kalau itu kuntilanak, lu ngeliat sosok si cewek ini kayak gimana? Kalau dari pertama naik sih dia normal bang, pakai celana panjang, pakai jaket, pakai tas, bawa tas lempang yang kecil itu, rambut panjang. Cuman yang saya heran dia itu nggak ngomong sama sekali gitu kan, ibaratnya emang nggak nanya mas nanti mampir gimana gitu ya, apa gimana lewat jalan alternatif, enggak sama sekali ngobrol. Ibaratnya saya bawa penumpang kayak nggak ada lah gitu lah, gitu kan ya. Jadi mungkin nih bang ya, yang tadi bilang tuh ojol itu mungkin pernah ada yang ngalamin juga kali bang kayak lu bang. Kan setelah itu kan saya diajak ke base campnya dia lah ya buat ngopi, karena kan saya agak shock juga gitu kan, diajak ngopi ngetes, pas ngobrol setelah 1 jam lebih dia baru cerita semuanya tuh, ini mas udah yang ke-6 apa yang ke-7 tuh, saya ingat banget tuh. Kejadiannya sih berbeda-beda mas, cuman hampir sedikit sama gitu kan ibaratnya. Cuman sih kata yang orang yang ojek itu ternyata ini orang situ tuh, dia ngasih tahu di situ pernah kejadian ada yang bunuh diri karena stres bagaimana gitu. Oh jadi ada sisi kelamnya nih di rumah ini nih bang. Mungkin gitu, cuman saya nggak banyak tanya, cuma dikasih case gitunya doang gitu. Ya udahlah, saya dari situ udah trauma tuh. Ya udahlah, mungkin ini apa namanya, cobaan lah. bukan cobaan lah ya, apa ya, dites kali mentalnya kali ya. Karena kan dulu kan ya anak muda mah tau sendiri, mas setan mah nggak takut. Cuman kalau ditampakin langsung, masih mah. Iya sih. Emang rata-rata kalau orang yang belum ngalamin langsung kayak nyepelein bang. Tapi kalau udah ngerasain, nah belum. Memang jadi dunia itu sih emang ya, kalau orang yang baru ngerasain cuman ngeremeh kan, kalau udah ngerasain pasti ya ada pengalaman, ada ya gitulah. Cuman saya yang pengalaman saya yang kedua sama yang ketiga ini nih masih bingung saya nih. Masih kepikiran aja kok bisa ya, apa mungkin efek capek apa gimana gitu. Tapi emang sebelumnya emang lu pernah emang dapat kejadian-kejadian kayak gitu? Apa emang lu maksudnya kan ada orang yang emang peka gitu kan, dari dulu emang bisa melihat. Tapi kalau lu emang baru kali ini diliatin kayak gitu? Kalau saya kan baru bang, saya masuk ke dunia aplikasi ojek online itu sekitar 3 bulanan lah. Cuma saya ngalamin pas yang mau ketiga nih gitu, karena mungkin udah capek apa gimana lah, nggak tahu kan. Saya kan malu, tau sendiri lingkungannya beda gitu kan, anginnya gampang capek lah kalau orang yang belum terbiasa gitu. Yang ngalong, yang ngojek ngalong gitu ya. Gitu. Ini bang, oke. Jadi kan itu tadi cerita lu nih bang, cerita pengalaman horor pribadi lu. Nah, lu kan ikut nih sama teman-teman lu nih bang ya, maksudnya ada perkumpulan lah sesama pengemudi ojek online. Ada nggak bang, lu dengar segelintiran cerita-cerita dari teman-teman lu nih bang? Kalau teman saya sih ada yang cerita bang, emang situ bocah masih polos lah, kalau ibarat masih polos banget lah emang. Planning dia kan bantu orang tua juga, karena dia kan anak pertama juga gitu kan. Jadi saya cuman dia ceritanya saya kaget juga dengarnya kan. Dia modelnya kayak cerita saya yang ketiga nih. Cuman dia lebih parahnya lagi, dia itu di kuburan bang, antar CS-nya itu. Boleh lu kasih tahu bang, gimana bang kronologinya bang? Kalau dulu sih dia cerita dapatnya di daerah Ciputan kalau salah ada. Tujuannya ke daerah Geraha, dari situ daerah Geraha gitu. Oh, Geraha Raya nih. Nah, Geraha kayak Geraha gitu kan. Ada cerita dia nganter, itu sih dia nganter ibu-ibu masalah. Cuman dia jemputnya di perumahan gitu bang gitu. Perumahan gitu, dia jemput biasa bang gitu. Lewat security biasa, nggak ada apa-apaan lah gitu ya. Pas mau turunin, dia kaget. Ini kok kuburan? Namanya juga anak muda ya, masih kan pikirannya masih bimbang lah. Ada takut, ada berani, ada gimana gitu kan. Pas dia berhenti, dia lihat ke belakang ngomong, "Bu, kok di sini itu CS-nya nggak ada?" gitu kan dia bilang. Dia juga terheran dan bingung gitu, dia juga sebenarnya itu bingung pokoknya. Cuman kan pas ngantar dari situ dia emang balik lagi ke base camp kan. Dia diem. Ada kali sekitar 4 jaman atau 5 jaman tuh mungkin dia buat ngilangin pikiran dia apa gimana, apa trauma gitu kan. Pas dia cerita kayak gitu kan saya kaget juga ya.
Cuman kronologi tepatnya kan saya kurang paham, cuma dia ngasih tahu cuma sekedar kayak gitu doang gitu kan. Oh, jadi intinya dia cerita kalau dia nganter penumpang ini nih tak kasat mata nih. Nah itu sih saya juga takut-takut wow juga kan. Pengalaman yang ketiga emang saya ngalamin kayak gitu beneran, saya nggak bohong. Saya nganter ya, itu rumah bagus, pas saya balik lagi itu rumah kok jelek banget, kayak rumah kumuh gitu, ibaratnya kayak apa gitu ya, ibaratnya emang sebenarnya sih ada, cuman saya kan nggak mikir ke situ, mikirnya mah mau cari nafkah aja gitu kan, buat Cari nafkah ya. keluarga gitu kan, Buat bini lah ya gitu. buat bini juga. Cuma menurut gue sih ya, kalau emang misalkan lu yang lu bilang tadi nih, kan lu nganter nih yang ke rumah ini gitu kan. Yang cerita ke berapa nih? Yang ketiga yang yang lu ketiga. bilang tadi nganter pengemudi, maksudnya Customernya. customernya, lu nganter customernya. Maksudnya lu nggak ngerasa itu pas dibonceng itu kan pasti kan kayak ada rasa, kalau namanya motor sendiri nih pasti kan kayak ngerasain enteng ya kan. Kalau itu lu ngerasa gimana bang? Kalau motor tapi standar aja bang. Biasanya kalau ada polisi tidur itu ya biasa aja, kayak gimana, cuman kayak bawa orang, cuman diem aja gitu, kayak ibaratnya nggak biasanya gitu. Saya 3 bulan itu kalau buat CS malam itu ngobrol gitu kan, cuman ini diem aja biasa aja gitu. Dan juga ya mohon maaf gitu, saya juga baru masuk gang itu sebenarnya udah nyium bau-bau kayak bunga melati gitulah gitu kan. Cuman saya mungkin situ ada pohon melati, karena kan saya ngeliat itu kayak kebun gitu. Ya, Mungkin karena masih saya belum bilang tuh ada. yang kanan mangga, yang kiri rambutan. Mungkin situ dia nanam pohon melati bagaimana. Cuma saya nggak kepikiran ke situ. Oke, jadi tadi kan yang cerita teman lu nih bang, ada lagi nggak bang cerita pengalaman teman lu nih bang sesama pengemudi ojek online? Kalau cerita sih udah banyak bang, yang pengalaman yang di tim saya gitu kan ya. Nah. Bocor itu banyak. Mungkin nih bang nih, mungkin ada nggak yang emang sampai sekarang cerita dari teman lu nih, lu ingat gitu? Maksudnya yang paling kayak, wah nih kalau gue jadiin hal yang kayak gini serem juga anjir gitu, ada nggak bang? Kalau yang itu sih ada lagi, yang kedua itu dia kayak nganter apa gitu ya, dia dapat orderan. Orderannya itu dibilang sih nggak jelas, cuman dia mau ngambil karena kan buat kebutuhan juga lah ya, karena saya juga nggak tahu kan. Dia ngambil itu bukan delivery makanan, delivery apa, pokoknya barang elektronik dah gitu dah pokoknya. Dia ngambil tuh di mana, dia bilang di daerah Jombang masalah dah. Daerah Jombang, ini daerah Jombang nih, ngasih tahu juga kan. Yaudah saya rep aja biar nanti dipantau. Dia ngambil barang di perumahan, cuman dia bilang pas nyampe memang ada security di situ, 3 orang. Dia nanya, security itu malah ketawa aja, nggak kayak anggap tuh dia nggak ada gitu kan. Dia nggak ada ya, dia bingung dong. Akhirnya dia main nonong aja masuk komplek itu tuh. Main nonong, dia muter-muter, secara nggak sadar pas di ujung dia belok kanan, terus dia belok kiri tuh ada tuh. Ada pertigaan gitulah. Ya pertigaan belok kiri, dia ngeliat ada bapak-bapak berdiri di situ. Mungkin pirasat si driver itu mungkin dia kali ini udah nungguin gitu kali ya. Juga nggak tahu. Pas dia samperin, ngasih barangnya kan, dia ngambil barangnya, set. Dia ngomong biasa bang katanya. Nah, ini kesesuai titik ya mas, ini. Cuma pas dia muter balik kan dia terbalik sekitar jarak 15 meter, dia lah spion tuh. Biasanya kan kalau driver kan iseng dengan spion mas itu. Kok kagak ada gitu kan. Dia sempat berhenti tuh bang adanya, bingung. Dia nggak banyak bacot lagi pokoknya lah. Dia langsung cabut, lewat security yang kata-kata nggak ngeladenin dia. Pas di ujung, nah dia dipegat tuh sama orang biasa gitulah. Dia nanya, mas, habis kemana? Saya ngambil barang pak di situ lah. Itu kan kebun kosong mas. Bingung lagi tuh kata dia. Saya juga masih nggak percaya sebenarnya sih itu sih. Itu ke pengalaman dia kan ya. Dia ngasih tahu, itu kan kebun kosong mas. Kebun kosong? Tadi ada security pak. Coba mas nengok balik lagi mas saya. Emang nggak ada. Nah di situ si driver itu bingung kayak orang linglung lah. Dia kan kalau security memang sih, saya tadi juga cerita ke orang yang ketemu tadi itu. Pantesan pas saya tanya alamat itu,
dia malah ketawa gitu kan, nggak ada respon ke driver buat ngasih tahu blok-blok yang mana gitu kan. Kaget juga itu sebenarnya setiap begitu, cuman pas ditanya balik lagi, emang tadi mas ke dalam? Iya, saya ketemu bapak, dia nganter, saya ngambil barang, saya kira mah dia kali orang alamat di sini gitu kan. Saya ambil barang, coba barangnya pas dilihat di dashboard, emang malah taruh di dashboard kan dia orang kayak alat kecil gitulah, dia pasti kecil warna hitam pastinya. Pas buka dashboard nggak ada barangnya itu. Nah itu tuh bikin tambah stres lagi tuh, bingung lagi situ dia tuh sebenarnya tuh. Cuman ya pengalaman dia sih memang masih dipikir-pikir juga, masa kok bisa gitu terjadi kayak gitu. Aneh tapi ya nyata gitu kan. Iya. Itu pas nganter itu malam bang. Itu dia bilang sih posisinya emang mau balik gitu kan, mau balik sekitar jam 3 lewat berapa gitu, mau balik juga ke rumah daerah Jombang juga kebetulan gitu dia. Sekalian lah gitu kata dia. Cuman pas dia terakhir di situ pengalaman dia tuh. Mungkin ada lagi bang, cerita lu bang. Kalau itu sih sebenarnya banyak bang, nggak kelar-kelar ini mah sampai subuh. Sampai 3 hari gitu kan. Karena kan saya kan kalau narik itu pasti mampir lah ke base camp ojol-ojol yang lain, satu rame kan banyak keluarga kan makin enak juga buat komunikasi gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu aja bang cerita lu. Ya kalau dibilang sih itu aja dulu dah gitu kan. Tadi kan lu sempat cerita nih bang, kalau lu pas pulang dini hari itu jam 3 itu lu ngelihat salah satu bisa dibilang kuntilanak lah ya kan. Kalau dibilang sih gitu. Nah itu lu ngeliat si kuntilanaknya ini tuh emang benar-benar jelas kayak orang apa gimana bang? Jadi rumah saya ini di sini bang, ini kan rumah saya 4 rumah, nah ini kan hasilnya ada pagar, Ela gitu ya kan. tengahnya ada gubuk. Nah rumah saya nomor 3 dari sini bang, di sini gubuk, depannya pohon gede gitu. Saya masuk, saya berhenti tuh sendarin motor, mungkin itu apa tetangga sebelah apa tidur mau nungguin kali, saya juga nggak tahu juga kan. Ya saya samperin, bu, mbak, kayak gitu kan. Ya tadi pas nengok itu saya nggak bisa bergerak, tiba-tiba bangun udah rame orang gitu doang. Pokoknya lu langsung pas ngeliat itu ternyata bukan orang, lu langsung seketika langsung pingsan, sadar-sadar lu tuh udah pagi nih, udah orang udah ngerubungin lu nih. Cuman sih ketika saya ngerti, saya nggak cerita ke siapa-siapa bang, kalau mukanya kayak gimana baru ke room story aja ini saya cerita nih gitu, belum ke cerita ke siapa gitu. Karena saya juga takut cerita ke tetangga, takut shock bagaimana kan ya. Nanti kayak bawa si lingkungan lu jadi kayak gak enak lah gitu ya kan, jadi kayak ada hawa takut gitu lah. Iya gitu bang. Bangun-bangun udah pagi. Bapak bang, untungnya lu nggak dicium bang. Itu pengalaman paling, aduh bingung gitu loh kalau ceritain mah. Iya, soalnya itu benar-benar jelas banget gitu kan. Jelas banget, tapi sih ya udahlah, mungkin di situ penghuni lama situ mau kenalan kalau dibilang, nah kali ya mau kenalan, apa mau ngopi bareng kali, apa mau daftar kali. Daftar jadi apa? ojek online. Oke, ini pertanyaan kedua nih Pak. Tadi kan lu sempat cerita nih kalau pas lu lagi nganter orderan fiktif ternyata itu makhluk tak kasat mata. Oh yang ketiga ya? Iya, cerita lu yang ketiga yang lu nganter penumpang lah ke daerah Pondok Aren nih. Itu kan gue pengen nanya nih bang, emang suasananya di area rumah itu kayak gimana bang? Maksudnya emang apa rumah itu rumah itu aja atau emang ada rumah-rumah lain? Jadi bang, jadi saya masuk gang itu sebelah ujung itu ada rumah bang, sisanya kebon. Oh jadi cuma satu rumah itu aja? Kebon di rumah itu aja. Makanya tuh yang tadi manggil mas itu yang mau ngasih tahu sebenarnya. Cuman dia juga ngeliat, saya tanya lebih detail lagi kan ya setelah saya rehat dulu beberapa jam supaya enggak ngeblank lah pikiran gitu kan. Shock gitu. Betul, ternyata dia, mas tadi tuh goncengin cewek mas gitu. Cuman kalau dibilang ibaratnya mah kuntilanak mas gitu kan. Nah saya kaget di situ, wah kuntilanak dulu bang. Cuman kan logikanya saya order kan jauh ya dari Pondok Aren ke daerah Jakarta itu. Masih pikir aja di situ kok ada setan jalan-jalan gitu ya. Ya lagi juga apesnya juga lu yang kena nih bang. Nah begitu, mungkin saya saya sendirilah anak muda mah kan. Iya. Emang lu juga lagi apes kali atau lu juga belum mandi. Nah
Entah apa namanya istri juga sih kayaknya. Mungkin dah itu apa sebuah itu juga bang. Oke, tadi kan yang ini gue ada pertanyaan lagi nih bang, ini pertanyaan terakhir buat lu bang. Tadi kan lu sempat cerita nih bang, yang temen lu ngelihat apa yang kayak lu rasain nih, sama lah kejadiannya gitu kan. Kalau pas yang tanya security ini, security-nya emang dia nggak ngasih tahu ya bang, itu rumah yang ini tuh nggak ada gitu. Oh, cerita yang pertama dari teman saya itu ya? Iya. Namanya juga orang nanya, bang ini gimana security-nya, lagi ngopi apa gimana lah. Dia juga nggak juga mungkin ngantuk kali bang, saya juga nggak tahu dia ngejawab apa. Dia bingung juga sebenarnya karena kan rumah itu kan blok banyak, kalau perumahan mah blok banyak bang. Gitu. Jadi pokoknya pas nanya security dijawab tapi gimana gitu kayak jawabnya kata teman saya sih nggak nyambung gitu bang gitu. Mungkin dia ngantuk bagaimana ya, saya inisiatif kata dia masuk aja. Emang sih kalau di alamatnya emang di situ. Gitu. Jadi pas udah nyampe pos security, tanya security-nya nih kurang jelas lah jawabannya, makanya yaudahlah daripada nanyain security yang nggak jelas kayak gini, main masuk aja lah nih ke area perumahan, terus ngikutin titik yang udah sesuai di aplikasi bang. Begitu. Gitu, oke lah. Oke, tadi itu ceritanya Bang Indra. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, bisa langsung share aja ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini. Dan jangan lupa buat kalian yang punya cerita horor nyata, bisa langsung DM aja ke Instagram gua atau kirimkan email kalian, nanti link di deskripsi gue taruh di bawah. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.